Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar seni rupa fase C kelas 5 unit 5, mengenal dan mengeksplorasi aneka anyaman. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama siswa dapat menentukan 3 nama hasil karya seni anyaman di daerah sekitar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan 3 jenis bahan untuk membuat karya seni anyaman di daerah sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menyusun langkah-langkah dalam proses pembuatan karya seni. Dan yang keempat, siswa dapat menciptakan karya seni anyaman sederhana dengan aneka media sesuai kreativitas sendiri. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita belajar bersama, Pak Guru akan bercerita dengan judul Petualangan Anyaman Ajaib. Suatu hari di desa kecil ada sekelompok anak kelas 5 yang bernama Ali, Maya, dan Raihan. Mereka sangat tertarik dengan seni anyaman dan ingin mencoba membuat karya seni sendiri. Ali memiliki ide untuk membuat keranjang anyaman sederhana yang bisa mereka gunakan untuk menyimpan buah-buahan. Mereka mulai mencari bambu kecil di hutan di belakang rumah Maya. Setelah mengumpulkan cukup bambu, mereka membersihkannya dan memotongnya menjadi panjang yang sama. Lalu mereka merendam bambu dalam air agar mudah dibentuk. Maya membagi tugas dengan baik. Ali bertugas membuat dasar keranjang dengan cara menganyam bambu-bambu tersebut. Raihan dan Maya bertugas membuat sisi keranjang dengan pola anyaman yang sederhana namun cantik. Mereka dengan penuh semangat menganyam bambu-bambu tersebut satu persatu. Setelah beberapa jam, keranjang anyaman sederhana mereka mulai terbentuk. Meskipun hasilnya belum sempurna, mereka merasa senang dan bangga dengan karya seni mereka sendiri. Mereka melihat keranjang itu dengan perasaan kemenangan. Keesokan harinya mereka menghadirkan keranjang anyaman mereka di depan kelas 5. Teman-teman sekelas mereka sangat terkesan dengan keranjang itu dan memberikan pujian. Guru juga sangat bangga dengan usaha dan kerja keras mereka. Sejak itu, Ali, Maya, dan Raihan menjadi lebih tertarik dengan seni anyaman. Mereka terus berlatih dan mengembangkan keterampilan mereka. Mereka juga mengajak teman-teman sekelas untuk ikut belajar dan menciptakan karya seni anyaman mereka sendiri. Dari situlah petualangan anyaman ajaib mereka dimulai, dan mereka belajar bahwa dengan kerja keras dan kreativitas, mereka bisa menciptakan karya seni yang indah dan berharga. Baiklah anak-anak hebat, dari cerita yang Pak Guru sampaikan, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu anyaman? Anyaman adalah teknik atau proses menggabungkan 2 atau lebih bahan seperti serat, benang, atau batang tanaman dengan cara menjalin atau mengaitkan satu sama lain untuk membentuk pola atau struktur tertentu. Teknik ini umumnya digunakan untuk membuat berbagai macam barang seperti keranjang, tikar, topi, dan berbagai karya seni lainnya. Proses anyaman melibatkan menguleni atau memintal bahan-bahan tersebut sehingga membentuk pola yang padat dan kuat. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah beberapa bahan
yang cocok untuk digunakan dalam proyek anyaman untuk anak-anak kelas 5 SD. Yang pertama, kertas warna. Kertas warna bisa digunakan untuk membuat anyaman sederhana dengan teknik dasar. Yang kedua, tali rafia. Tali rafia yang fleksibel dan berwarna-warni bisa digunakan untuk membuat anyaman simpel dan kreatif. Yang ketiga, daun pisang atau daun kelapa. Daun-daun ini bisa digunakan untuk membuat tikar kecil atau produk anyaman lainnya. Selanjutnya yang keempat, pipa sedotan. Pipa sedotan yang dipotong-potong bisa digunakan untuk menciptakan anyaman kreatif dan berwarna. Yang kelima, benang wol. Benang wol bisa dijadikan menjadi anyaman simpel untuk membuat dekorasi. Yang keenam, pita kertas atau pita kain. Pita-pita ini bisa dijadikan untuk menciptakan anyaman berwarna-warni. Berikut merupakan beberapa jenis motif anyaman. Yang pertama, motif anyaman tunggal merupakan anyaman yang tiap helai lungsian ditarik sekaligus satu persatu dengan pakan sehingga terbentuk anyaman dengan satu silangan lungsi dan pakan. Yang kedua, motif anyaman ganda merupakan anyaman yang tiap dua helai lungsian ditarik bersama dengan satu dengan pakan sehingga terbentuk anyaman dengan silangan dua lungsi dan satu pakan. Yang ketiga, motif anyaman ganda 3 merupakan anyaman yang serupa dengan motif ganda 2, hanya saja pemisahan pada lungsi sebanyak 3 lembar sekaligus sehingga terbentuk anyaman dengan silangan 3 lungsi dan satu pakan. Yang keempat, motif anyaman kombinasi merupakan anyaman yang dengan motif tunggal ganda 2 dan ganda 3 dengan variasi bentuk sesuai rancangan desain yang ingin dibuat sehingga terbentuk anyaman dengan silangan yang bervariasi dan membentuk motif tertentu yang lebih unik, indah, dan menarik. Baiklah anak-anak hebat, berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan anyaman ganda dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan bahan-bahan anyaman, baik bahan alam maupun buatan. Yang kedua, buatlah berjajar beberapa pakan untuk memudahkan menganyam dan kemudian masukkan lungsi pada pakan tersebut dengan selisih 2 ruas bergantian dan buatlah jeda 1 ruas antar lungsi tersebut sesuai gambar. Yang ketiga, rapatkan antar pakan dengan pakan yang lain. Begitu juga merapatkan lungsi dengan lungsi yang lain sampai terlihat rapi dan kuat. Yang keempat, tambahkan bahan pakan dan lungsi sampai sesuai lebar yang diinginkan dengan tetap urutkan sesuai pola anyaman tersebut. Dapat juga menambahkan variasi anyaman dengan kombinasi sehingga menghasilkan karya yang lebih menarik. Yang kelima, rapikan hasil anyaman yang telah selesai pada bagian tepi. Selain untuk memperkuat susunan anyaman, juga untuk merapikan hasil karya anyaman. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.